Baik, mohon izin Pak Kana dan Pak Irham, acaranya sudah bisa kita mulai. Ya, silakan Bu In. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungannya. Yang terhormat, Rektor Universitas Negeri Medan yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Medan, Bapak Dr. Yan Azhari, MPD. Yang kami hormati, Ketua Program Studi PPG, Bapak Ibu Panitia, dan peserta PPG Guru Tertentu Tahap 1 Universitas Negeri Medan tahun 2025 yang berbahagia. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan orientasi akademik bagi peserta PPG Guru Tertentu Tahap 1 Universitas Negeri Medan tahun 2025 Umumnya udah aman secara kan? daring pada hari ini, Kamis 5 Juni 2025. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan harapan atas kelancaran acara, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, acara kita mulai dengan menyaksikan video kata sambutan dari Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Rektor LPTK Penyelenggara PPG, Bapak Ibu Direktur Sekolah Pasca Sarjana, Dekan, Kepala Lembaga dan Pengelola PPG, Koordinator PPG,
dosen, serta tenaga kependidikan di LPTK penyelenggara PPG, dan tentu yang kami banggakan, Bapak Ibu guru hebat peserta PPG bagi guru tertentu tahun 2025. Ibu dan Bapak yang saya hormati, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan, kesempatan, dan semangat untuk mengikuti orientasi pendidikan profesi guru bagi guru tertentu tahun 2025. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh LPTK sejumlah 124 LPTK penyelenggara PPG guru tertentu tahun 2025 hari ini menjadi bukti nyata semangat kolektif untuk terus meningkatkan mutu dan profesionalisme guru di Indonesia. Sekaligus apresiasi kepada peserta orientasi atas partisipasi aktif dan komitmen dalam mendukung terselenggaranya program strategis ini. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, kita semua tahu bahwa dalam visi besar Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita, salah satu fokus utamanya adalah memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan teknologi. Dengan visi tersebut, guru memiliki posisi yang sangat strategis sebagai ujung tombak pembentuk karakter dan kompetensi generasi penerus bangsa. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, guru adalah kunci utama untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul. Untuk itu, guru bukan hanya sekedar pengajar, tetapi juga pembelajar sepanjang hayat. Kita semua ingin guru-guru dapat mengajar sepenuh hati, memiliki kemampuan, keterampilan, etika, dan keinginan yang kuat untuk terus mendukung pembelajaran sesuai tahap kemampuan peserta didik, serta membuat pembelajaran menjadi bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Sebagai seorang profesional, guru harus selalu meningkatkan kompetensinya melalui pembelajaran berkelanjutan. Mereka tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan karakter dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Dengan dedikasi dan semangat yang tinggi, guru memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru tengah berupaya menuntaskan sertifikasi pendidik dengan melakukan dan menyelenggarakan pendidikan profesi guru bagi guru tertentu. Program PPG bagi guru tertentu ini menjadi langkah awal bagi guru yang terpanggil untuk mengikuti proses pendidikan profesi guru guna memperoleh sertifikat pendidik sebagai pengakuan dan bukti bahwa guru adalah pendidik profesional dan memiliki kompetensi yang baik. Selanjutnya, sertifikat pendidik dapat digunakan sebagai dasar untuk pemberian tunjangan profesi sebagai bentuk komitmen negara dalam mensejahterakan guru dan penghargaan atas jasa dan dedikasinya dalam memberikan layanan pendidikan terbaik kepada murid. Pelaksanaan program PPG bagi guru tertentu tahun 2025 dilakukan secara bertahap. Peserta PPG guru tertentu akan melaksanakan pembelajaran yang sebelumnya Bapak Ibu akan mengikuti orientasi. Masa orientasi dilaksanakan secara serentak di seluruh LPTK penyelenggara PPG guru tertentu, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang PPG bagi guru tertentu, termasuk struktur kurikulum, moda pembelajaran, pentingnya profesionalisme kompetensi, serta kebijakan PPG. Dalam pelaksanaan pembelajaran PPG bagi guru tertentu akan dilakukan secara mandiri, terstruktur melalui platform Ruang GTK, dan waktu pembelajaran PPG guru tertentu sekitar 2 bulan. Oleh karena itu, optimalkan seluruh waktu pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. PPG bagi guru tertentu pendidikannya dibiayai melalui dana bantuan pemerintah dan tidak dipungut biaya sama sekali. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, harapannya dalam pelaksanaan PPG bagi guru tertentu ini dapat berjalan dengan efektif dan lancar.
Dengan mohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita buka agenda orientasi pendidikan profesi guru bagi guru tertentu tahun 2025 ini secara resmi dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Selamat berjuang dan tetap semangat kepada Bapak Ibu peserta PPG bagi guru tertentu yang akan menjalankan pembelajaran. Kami berharap Bapak Ibu guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikan semua tahapan sampai selesai. Kami juga mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada LPTK yang telah mendukung serta mendampingi dalam proses penyelenggaraan program pendidikan profesi guru bagi guru tertentu. Semoga sinergi dan kerjasama kita untuk menghadirkan generasi guru-guru profesional dapat berjalan dengan lancar demi pendidikan Indonesia yang bermutu bagi kita semua. Jalan-jalan ke Bekasi, mampir ke GBK, nonton laga final. Selamat Bapak Ibu yang hari ini orientasi, harus siap belajar untuk jadi guru profesional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami mohon kesediaan Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Medan untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Yan Azhari EPD, disilakan. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para dosen dan pengelola program PPG, program yang saya hormati, saya ulangi, program pengelola PPG Universitas Negeri Medan. Yang saya hormati narasumber dan fasilitator. Yang saya hormati seluruh peserta PPG guru tertentu tahap 1 Universitas Negeri Medan yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, berkat rahmatnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan orientasi akademik peserta PPG guru tertentu tahap 1 Universitas Negeri Medan. Orientasi ini menjadi langkah awal bagi Bapak Ibu peserta dalam mengikuti seluruh proses pembelajaran PPG. Melalui kegiatan ini, peserta akan memperoleh pemahaman mengenai struktur program, sistem pembelajaran, standar kompetensi guru profesional, serta penjelasan teknis mengenai tugas dan tanggung jawab selama proses pendidikan. Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini dengan penuh komitmen, semangat belajar, serta kesungguhan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian sebagai guru profesional. Akhir kata, semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan menjadi pijakan awal menuju keberhasilan Bapak dan Ibu dalam menyelesaikan PPG ini dengan hasil baik. Demikian saya ucapkan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Biro yang telah berkenan membuka kegiatan ini secara resmi. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, agenda selanjutnya adalah penyampaian paparan terkait kebijakan PPG di Universitas Negeri Medan yang akan disampaikan oleh Bapak Irham Ramadhani, MPD. Kepada Bapak Irham, disilakan. Terima kasih. Tempatkannya, izin share dulu.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita bersama Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan orientasi akademik bagi peserta PPG Guru Tertentu tahap pertama tahun 2025 di Universitas Negeri Medan. Izinkan saya sebagai pemateri pertama menjelaskan terkait kebijakan, kemudian arah pelaksanaan PPG Guru Tertentu di tahun 2025 ini. Jadi ini secara garis besar paparan yang akan saya sajikan. Yang pertama itu kebijakan tentang PPG, yang kedua tentang PPG tahun 2025, kemudian alur penyelenggaraan, serta daftar pertanyaan yang sering ditanyakan oleh peserta. Yang pertama adalah kebijakan pendidikan profesi guru. Jadi pendidikan profesi guru saat ini berfokus pada penuntasan perolehan sertifikat pendidik atau serdik bagi calon guru dan guru tertentu dalam jabatan yang lebih efektif. Kebijakan terkait dengan PPG calon guru sejalan dengan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu, serta bagi guru tertentu Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru tertentu yang pada beberapa saat yang lalu kita kenal dengan istilah PPG bagi guru dalam jabatan. Jadi kedua aturan ini diperbarui dengan Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 tentang pendidikan profesi guru. Jadi perubahan nomenklatur penamaan yang awalnya dari PPG calon prajabatan bagi mahasiswa yang baru tamat dan belum terdaftar di Dapodik, yang tadinya PPG prajabatan menjadi PPG calon guru, dan PPG bagi guru yang telah terdaftar di Dapodik atau dalam jabatan disebut dengan PPG dalam jabatan dahulu berubah menjadi PPG guru tertentu. Kebijakan ini sudah dimulai dari tahun lalu. Jadi tahun lalu sudah diselenggarakan uji coba atau istilahnya piloting bagi guru tertentu dengan tujuan untuk mewujudkan guru yang profesional dan kompeten. Adapun pelaksanaan PPG bagi guru tertentu ini berfokus pada Bapak Ibu yang dalam jabatan yang belum tuntas sertifikasinya, yang agar lebih efektif sesuai dengan peraturan menteri yang telah kita sebutkan sebelumnya. Jadi pemanggilan peserta dan penyelenggaraan PPG bagi guru tertentu pada tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara bertahap, di mana Bapak Ibu peserta yang hadir pada kegiatan hari ini merupakan tahap pertama di tahun 2025 ini. Adapun sasarannya, siapa yang menjadi peserta dalam PPG guru tertentu di tahun 2025 ini difokuskan bagi guru yang sudah terdaftar dalam Dapodik dengan status aktif dan mengajar pada tahun 2023, 2024 dan belum memiliki serdik dengan kriteria. Yang pertama, telah memenuhi persyaratan administrasi, diantaranya berasal dari guru penderak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum memiliki serdik. Yang kedua, selanjutnya, guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan latihan profesi guru namun belum memiliki serdik. Yang ketiga, atau yang selanjutnya, guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain yang belum pernah memiliki sertifikat pendidik. Kemudian syarat kedua adalah aktif mengajar sampai dengan tahun ajaran 2023-2024 dan aktif mengajar pada saat pelaksanaan PPG berlangsung. Adapun alur pemanggilan peserta PPG bagi guru tertentu tahun 2025 adalah yang pertama, Bapak Ibu sebagai peserta atau disebut di sini adalah guru sasaran menerima notifikasi pada akun SIM PKB masing-masing guru. Kemudian Bapak Ibu melakukan konfirmasi bersedia mengikuti PPG guru tertentu di akun SIM PKB masing-masing. Jadi
Bapak Ibu yang saat ini hadir di sini otomatis sudah mengklik konfirmasi kesediaan di SIM PKB di poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, peserta melakukan lapor diri ke universitas atau membaca paket informasi dan membaca paket informasi pelaksanaan PPG Gurter tahun 2025 yang ada semuanya tautan di akun SIM PKB Bapak Ibu. Yang keempat adalah tahap selanjutnya, peserta masuk platform Ruang Guru yang tahun sebelumnya dikenal dengan PMM, tahun ini berganti nama menjadi Ruang Guru, dan tenaga kependidikan atau RGTK harus menggunakan akun belajar ID yang termuat pada akun SIM PKB yang Bapak Ibu miliki masing-masing. Yang kelima adalah peserta membuka fitur sertifikasi pendidik dan bersiap mengikuti pembelajaran secara daring dan mandiri. Jadi untuk cara masuk akun SIM PKB, Bapak Ibu bisa nanti dilanjutkan di sesi yang kedua nanti. Kita lanjutkan tahap kedua setelah alur penetapan peserta, kemudian pemanggilan peserta. Ini hampir sama seperti tadi. Setelah Bapak Ibu berhasil mengakses RGTK tadi, jadi Bapak Ibu wajib melakukan lapor diri yang telah ditentukan secara daring sesuai terjadwal. Kemudian info LPTK bagi setiap peserta dapat Bapak Ibu lihat di akun SIM PKB masing-masing. Jadi kami perhatikan di grup kita yang disediakan oleh admin, itu sudah banyak peserta dan hampir semua grup sudah penuh, melebihi dari kuota peserta kita. Jadi kami tidak mengetahui apakah itu Bapak Ibu masuk dengan 2 akun WA atau ada Bapak Ibu yang bukan terdaftar di Unimed. Kemudian yang ketiga adalah daftar laman lapor diri. Dibuka pada LPTK dapat dibuka pelaku akun SIM PKB atau yang telah diinformasikan oleh admin IT khususnya di Universitas Negeri Medan. Apabila ada kendala terkait akses itu selalu telah kami fasilitasi melalui WA dan telah diselesaikan gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian keempat adalah setelah peserta berada di laman lapor diri LPTK, Bapak Ibu kemudian baru dapat nanti mengakses akun RGTK-nya. Yang kelima, peserta mengunggah upload lapor diri di LPTK masing-masing. Seharusnya saat ini Bapak Ibu telah menyelesaikan lapor diri seluruhnya gitu ya. Yang keenam adalah mohon diperhatikan kelengkapan data, dan yang terakhir adalah jika ada kendala silahkan dapat menghubungi admin LPTK-nya masing-masing. Dalam hal ini adalah admin LPTK Universitas Negeri Medan. Adapun ketentuan atau persyaratan lapor diri ini sudah Bapak Ibu laksanakan kemarin. Yang pertama fakta integritas, kemudian biodata mahasiswa, scan ijazah S1 atau D4 yang dilegalisir, kemudian scan transkrip nilai, scan kartu identitas, foto berwarna, kemudian scan surat keterangan sehat, scan surat keterangan berkelakuan baik, scan surat bebas narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Kemudian ada scan NPWP, yang terakhir adalah apabila ada tambahan persyaratan dari LPTK. Tahap ketiga, Bapak Ibu nanti akan melakukan pembelajaran mandiri melalui ruang GTK yang sebelumnya kita kenal dengan PMM. Di pelaksanaan PPG ini di ruang GTK itu akan dijelaskan secara lengkap oleh pemateri kedua nanti, tapi secara umumnya akan saya jelaskan di sini. Ada 5 tahapan. Yang pertama, Bapak Ibu masuk di ruang GTK dan masuk ke fitur sertifikasi pendidik. Jadi peserta harus melakukan konfirmasi data terlebih dahulu. Harap Bapak Ibu dicek kembali data yang terdaftar di ruang GTK. Kemudian yang kedua, tahapan kedua, setelah terkonfirmasi, Bapak Ibu dapat memulai masuk ke laman modul dan mempelajari tiap unit pembelajaran. Bapak Ibu harus menyelesaikan semua modul sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Jadi seperti itu. Apabila nanti ketika di ruang GTK-nya berbeda, misalnya bidang studi Bapak Ibu, silakan nanti akan diarahkan oleh admin melapor ke helpdesk ruang GTK-nya. Jadi karena aplikasi ini merupakan aplikasi terpusat di kementerian, jadi
Ketika Bapak Ibu bertanya kepada kami, pihak LPTK atau admin IT, itu pasti akan kami arahkan melapor ke helpdesk di ruang GTK. Tahapan ketiga, Bapak Ibu atau peserta harus mengisi post-test setelah mempelajari setiap unit pembelajaran. Jadi biasanya setiap modul itu ada post-testnya. Setelah mengisi post-test, Bapak Ibu baru bisa menyelesaikan atau melanjutkan ke jurnal yang selanjutnya atau mata pelajaran yang selanjutnya. Peserta mengisi jurnal pembelajaran setelah semua modul pembelajaran selesai. Jadi ini hal yang krusial juga Bapak Ibu ya, jurnal pembelajaran juga wajib di-upload setelah seluruh model pembelajaran selesai dan semua tagihan dan permintaan dapat Bapak Ibu cek di masing-masing akun ruang GTK-nya. Yang kelima, jika ada jika jurnal pembelajaran telah tervalidasi atau di checklist, serta dapat mendaftarkan diri untuk UKP PPG melalui daftar tombol UKP PPG di ruang GTK. Jadi Bapak Ibu, setelah pembelajaran mandiri selesai, di bagian bawah nanti akan ada tombol daftar UKP PPG sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau sesuai dengan timeline pembelajaran yang telah ditentukan oleh GTK. Kemudian, ini kita bisa lihat secara garis besar alurnya. Yang pertama, konfirmasi bersedia, kemudian lapor diri. Kedua tahapan ini Bapak Ibu sudah melewati. Kemudian nanti ada pembelajaran mandiri, dan yang terakhir adalah UKP PPG. Oke ya, jadi alur pembelajaran bagi guru lulusan PGP. Jadi ini langsung kita skip ke yang ini ya. Dan yang belum lulus UTN PLPG. Jadi di tahapan ini peserta guru tertentu terdiri atas 3, yaitu yang pertama Bapak Ibu yang belum pernah sertifikasi pendidik dan bukan PGP, itu disebut dengan peserta reguler. Kemudian dengan kategori reguler, yang kedua adalah Bapak Ibu dari kategori guru dengan sertifikat guru penggerak yang telah juga ditentukan oleh kementerian. Ya, jadi Bapak Ibu yang telah ditentukan kementerian dan berhak sebagai PGP itu boleh nanti sesuai aturan terkait modulnya akan dijelaskan selanjutnya. Namun apabila Bapak Ibu, Pak sedang proses, PGP-nya belum dapat sertifikat, jadi Bapak Ibu belum bisa untuk dan belum terdaftar dan belum masuk list dari kementerian atau GTK, Bapak Ibu tetap mengikuti atau tetap masuk dalam kriteria peserta reguler. Jadi harus menyelesaikan seluruh modul sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga adalah kategori yang belum lulus UTN PLPG. Jadi guru penggerak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum memiliki serdik dan yang telah menyelesaikan pendidikan dan latihan profesi guru namun belum memiliki serdik akan menerima pemberitahuan di SIM PKB masing-masing. Mohon maaf, kita tunggu sebentar Bapak Ibu, sepertinya ada kendala jaringan. Mohon maaf jaringannya terputus.
Ntar dilanjutkan lagi, Pak Irham. Ntar ya Bu Yuni ya. Suara saya terdengar Bu Yuni? Terdengar, Pak, terdengar jelas. Yes. Udah. Oke. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ada gangguan teknis sedikit. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Jadi ada tadi di akhir sebelum eh, bermasalah Zoom-nya ada 3 tadi kategori, yaitu yang pertama kategori peserta PPG dengan kategori reguler, kemudian kategori peserta dengan sertifikat guru penggerak, dan kategori peserta lulusan UTN PLPG. Kita lanjutkan ke misi PPG guru tertentu. Jadi, Bapak Ibu yang terdaftar sebagai guru tertentu ini merupakan bagian dari misi Kementerian atau Pendidikan eh, dan misi dari GTK untuk menuntaskan sertifikasi guru bagi Bapak Ibu yang telah terdaftar di Dapodik dengan jangka waktu tertentu eh, untuk menyelesaikan kegiatan sertifikasi gurunya. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru agar bisa lebih fokus dalam pembelajaran murid, siswa, kemudian mendorong penataan guru di semua daerah untuk mewujudkan layanan pendidikan yang berkeadilan. Yang ketiga, memberikan akses pembelajaran yang mumpuni untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada siswa. Yang terakhir adalah membentuk ekosistem pendidikan guru yang profesional dan mandiri. Nah, adapun kriteria pemilihan sasaran peserta bagi PPG guru tertentu tahun 2025, khususnya untuk Bapak Ibu yang tahap pertama, yang pertama adalah telah lolos seleksi administrasi pada tahun 2024, yang Bapak Ibu mungkin kemarin masih mengingat di akhir tahun 2024, kemudian terdaftar aktif mengajar sampai dengan tahun ajaran 2023 dan 2024. Berikut Bapak Ibu, lini masa PPG bagi guru tertentu di tahun 2025 ini. Yang pertama, pemanggilan peserta di SIM PKB dengan jadwal 8 sampai 17 Mei 2025. Kemudian lapor diri dan orientasi di LPTK, ini 22 sampai 1 Juni 2025. Eh, ini terjadi penyesuaian di saat-saat terakhir di GTK. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran mandiri di ruang GTK yang perlu Bapak Ibu catat, 6 Juni sampai 18 Juli 2025.
Dan terakhir adalah pendaftaran buka PPG di ruang GTK 7 sampai 19 Juli tahun 2025. Info lengkap terkait program, Bapak Ibu dapat mengikuti kanal resmi PPG dari Kementerian atau dari GTK, yaitu melalui tautan web http://ppg.dikdasmen.go.id atau melalui akun media sosial Instagram PPG Kemendikdasmen atau melalui akun Facebook PPG Kemendikdasmen, melalui X atau Twitter di @ppg_kemendikbud dan YouTube PPG Kemendikdasmen, dan yang terakhir adalah @ppg Kemendikdasmen melalui TikTok. Untuk di Universitas Negeri Medan sendiri, website yang kita gunakan adalah website ppg.unimed.ac.id. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Ibu Yuni sebagai MC hari ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Irham Ramadhani MPD atas penjelasan yang telah diberikan. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan bersama-sama menyimak paparan terkait teknis ruang GTK yang akan disampaikan oleh Admin IT Universitas Negeri Medan. Kepada Bapak Kana Saputra MKOM, disilakan. Baik, terima kasih Bu Yuni. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya Bu Yuni ya, jelas ya. Jelas Pak, jelas. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya hari ini menjelaskan sekilas terkait dengan penggunaan ruang GTK sebagai media untuk Bapak Ibu melakukan pembelajaran secara mandiri. Perlu kami garis bawahi bahwa Bapak Ibu itu melakukan pembelajaran mandiri. Jadi tidak ada dosen atau guru pamong yang akan mendampingi Bapak Ibu selama proses pembelajaran secara mandiri. Jadi Bapak Ibu langsung berinteraksi dengan aplikasi Ruang GTK. Ya Bapak Ibu ya, nah, kemarin banyak pertanyaan, siapa pamong saya, siapa dosen pembimbing saya. Nah, jadi tidak ada. Jadi Bapak Ibu langsung berinteraksi dengan Ruang GTK-nya. Kemudian Bapak Ibu sambil saya share screen. Kemudian Bapak Ibu kemarin juga dari hasil lapor diri Bapak Ibu ya, dari yang diploting ke Universitas Negeri Medan itu ada 8.006 peserta, maka dari hasil lapor diri itu telah mencapai ini ya Bapak Ibu ya, hasil lapor dirinya berjumlah 7.958. Jadi Bapak Ibu nanti boleh cek ya dari website PPG Unimed, silakan akses websitenya, kemudian diklik menu data lapor dirinya. Nah, di sini sudah ada daftar peserta yang akan nantinya mendapatkan NIM dari Unimed. Ya, NIM-nya masih proses, nanti akan kita share terkait dengan NIM. Ya, kemudian Bapak Ibu perlu diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Yang perlu dilihat kembali adalah bidang studi PPG Bapak Ibu yang terpanggil di SIM PKB-nya. Jadi bukan tempat mengajarnya. Nah ini kadang-kadang tukar Bapak Ibu pada saat mengisi lapor dirinya. Nah, bidang studi yang ada di SIM PKB itu sudah jelas ada di sini Bapak Ibu. Nanti mungkin Bapak Ibu boleh cek, mana tahu khawatir lupa. Nah, itu ada namanya atau search berdasarkan nomor UKG-nya. Bagaimana cara carinya? Bapak Ibu kemarin juga bingung. Cara carinya nanti silakan bukanya usahakan pakai laptop atau pakai komputer. Setelah diakses menu data lapor diri, silakan tekan tombol Ctrl F. Nanti silakan Bapak Ibu cari, misalnya nama Bapak Ibu Beni misalnya. Nah, nanti otomatis langsung mencari namanya. Atau berdasarkan nomor UKG. Kalau nama mungkin banyak yang sama, silakan cari berdasarkan nomor UKG-nya. Nanti akan langsung dapat. Nah, kemudian di sini, nah ini saya coba cari data email belajar ID tadi malam itu di aplikasi Verval. Ini belajar ID yang Bapak Ibu pakai.
Tapi, nah ini sekali lagi tapi, nanti Bapak Ibu mohon cek kembali belajar ID-nya di SIM PKB-nya masing-masing. Ya, belajar ID apa yang Bapak Ibu pakai. Nah, ini hanya data yang saya dapatkan. Tapi nanti mohon di cross check kembali di SIM PKB-nya. Belajar ID mana yang dipakai. Nah, mana tahu Bapak Ibu lupa, ya. Nah, kemudian ini juga nanti menjadi pertanyaan pastinya terkait dengan beberapa yang sudah pindah sekolah ya. Nah, nggak apa-apa nanti silakan ditanyakan, nanti akan saya coba jawab. Baik, itu sekilas Bapak Ibu nanti boleh cek, cross check namanya berdasarkan nomor UKG-nya masing-masing di websitenya PPG Unimed. Saya coba masuk ke ruang GTK Bapak Ibu terkait dengan aplikasi yang akan Bapak Ibu gunakan selama proses pembelajaran mandiri. Eh, oke. Baik, ini beberapa hal yang akan kami sampaikan nanti bagaimana proses masuk ke ruang GTK, bagaimana menemukan menu sertifikasi pendidik, sampai dengan nanti pusat informasi dan pusat bantuannya seperti apa. Nah, ini juga perlu kami jelaskan bahwa Bapak Ibu ruang GTK ini langsung dikendalikan oleh tim pusat. Nah, jadi ruang GTK ini tidak berada di LPTK, tapi langsung dikendalikan oleh tim pusat. Jadi kalau nanti pun Bapak Ibu bertanya terkait dengan kendala yang Bapak Ibu alami, kami hanya bisa menghimbau untuk berkomunikasi dengan tim pusat nanti melalui pusat bantuan. Nah, jadi nanti ada pusat bantuan atau help desk-nya yang Bapak Ibu melakukan aduannya kalau ada kendala itu ke pusat bantuannya. Nah, kalau ditanyakan ke kami secara teknisnya juga kami mohon maaf tidak bisa langsung membantu karena ruang GTK ini langsung dikendalikan oleh tim pusat. Jadi admin IT di LPTK tidak punya wewenang di dalamnya. Sebenarnya ruang GTK ini Bapak Ibu merupakan transformasi dari PMM ya. Nah, ini dulu namanya PMM, sekarang namanya ruang GTK. Isinya kurang lebih sama. Hanya ada beberapa fitur yang nantinya ada pembaruan dari sebelumnya ya. Oke, kemudian Bapak Ibu, kapan bisa diakses ruang GTK-nya? Nah, idealnya Bapak Ibu sesuai dengan jadwal pembelajaran munculnya belakangan. Oke, Bapak Ibu, saya coba ini penjelaskan terkait dengan bagaimana masuk ke ruang GTK-nya. Ada dua cara Bapak Ibu. Ya, jadi cara yang pertama itu nanti bisa GTK-nya ya. Atau bisa juga Bapak Ibu menggunakan aplikasi yang ada di Android, tapi harus diperbarui terlebih dahulu aplikasinya. Kalau dulu mungkin waktu Bapak Ibu install di Play Store itu namanya mungkin PMM ya. Sekarang namanya Ruang GTK ya. Kemudian juga Bapak Ibu bisa langsung mengaksesnya melalui situs guru.kemendikdasmen.go.id. Ini ya. Atau kalau tidak salah nanti mungkin di cross check kembali di akun SIM PKB Bapak Ibu juga ada langsung link menuju ke ruang GTK-nya. Jadi boleh silakan dicek kembali ya. Setelah Bapak Ibu mengaksesnya, kemudian nanti setelah memilih ruang GTK sudah masuk ya. Kemudian nanti pastikan di situ ada yang namanya fitur sertifikasi pendidik. Nih. Jadi Bapak Ibu nggak usah lihat yang lain karena di yang lain itu banyak ada diklat dan sebagainya. Tapi fokus di situ nanti Bapak Ibu ada fitur sertifikasi pendidik. Nah, nih. Kalau nanti Bapak Ibu ada kendala, misalnya terkait dengan belajar ID dan sebagainya, Bapak Ibu silakan cek ya secara mandiri apakah
akun belajar ID Bapak Ibu valid atau tidak ya, atau aktif atau tidak. Silakan dicek di belajar.id secara mandiri. Atau informasi lebih lengkapnya ada di link berikut ini. Nanti silakan Bapak Ibu akses. Nanti materinya juga akan kami bagikan ya untuk Bapak Ibu pelajari kembali. Kemudian Bapak Ibu setelah mengakses ruang GTK, nanti silakan klik masuk ya. Ada tombol masuk, kemudian di sini Bapak Ibu disuruh isikan email belajar ID-nya, silakan dimasukkan passwordnya ya. Silakan sampai dengan nanti muncul seperti ini, silakan klik saya setuju untuk masuk ke ruang GTK-nya. Nah, setelah setuju, maka akan muncul menu sertifikasi pendidik. Nah, ini Bapak Ibu. Muncul menu sertifikasi pendidik. Sebenarnya ngapain di dalam menu sertifikasi pendidik itu? Ada 3 hal secara umum ya Bapak Ibu. Ada 3 hal. Yang pertama adalah Bapak Ibu akan mempelajari modul pembelajarannya. Nah, ada 3 modul nanti di dalamnya. Kemudian setelah itu di dalam masing-masing modul nanti ada post test. Kemudian baru yang ketiga adalah mengerjakan jurnal pembelajaran. Ya, nah, ini jurnal pembelajaran ini menjadi penting nanti agar Bapak Ibu bisa lanjut ke modul-modul berikutnya atau tahapan berikutnya. Jadi 3 hal secara umum inilah yang Bapak Ibu akan kerjakan. Nah, jika ketiga hal ini sudah Bapak Ibu kerjakan dan sudah diperiksa oleh tim pusat, jadi Bapak Ibu jurnal pembelajaran ini nanti akan dicek oleh tim pusat. Jika sudah oke, tidak ada kendala, tidak ada masalah, maka nanti baru bisa lanjut ke daftar UKP PPG. Ya, mudah-mudahan lancar semuanya pada saat mengerjakan jurnal pembelajarannya. Baik, untuk mempelajari modul sendiri Bapak Ibu, nah, di sini setelah Bapak Ibu sudah masuk ke sertifikasi pendidik, nah, ini sering juga ada pertanyaan begini Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu klik menu sertifikasi pendidik, muncul informasi seperti ini. Misal ada nama, ada NIP mungkin, ada satuan pendidikannya, jenjang dan sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah di sini, bidang studi. Kok bidang studi saya umum, Pak? Gitu ya. Nah, jadi untuk melihat Bapak Ibu bidang studi PPG Bapak Ibu itu termasuk ke bidang studi apa, itu nanti ada linknya Bapak Ibu ya. Mungkin saya coba sekalian bagikan ya, terkait dengan rumpun ilmu. Jadi Bapak Ibu nanti boleh googling saja ya terkait dengan rumpun ilmu di bidang studi bidang studi ya pada sertifikasi pendidik. Nah, kalau PGSD itu masuk ke rumpun ilmu yang mana? Nah, masuk ke rumpun ilmu umum. Jadi jangan bingung Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu PGSD atau PAUD atau mungkin ada yang pendidikan luar biasa, seni budaya atau PJOK, matematika dan seterusnya, itu masuk ke dalam rumpun bidang studi umum. Ya, jadi nggak usah khawatir. Nih, kecuali nanti yang khusus ya, misalnya kayak akuntansi, teknik ya, itu biasanya masuk ke rumpun ilmunya SMK. Kemudian kalau dia PAUD, ini tersendiri ya, PAUD. Kemudian ada PLB juga ini kadang tersendiri, kemudian ada BK juga dia tersendiri. Nah, ini terkait dengan rumpun ilmu ya, rumpun bidang studi. Nah, jadi jangan nanti bingung Bapak Ibu. Saya kembali ke slide-nya. Kemudian ini Bapak Ibu, kalau seandainya nanti ada ketidaksesuaian terkait dengan data yang muncul di sertifikasi pendidik, Bapak Ibu silakan klik di bawah ini namanya data tidak sesuai ya, silakan diklik, ikuti prosedurnya ya. Nah, ini ada prosedurnya Bapak Ibu, nanti waktu Bapak Ibu klik akan muncul. Kalau seandainya tidak sesuai, kalau sudah sesuai Bapak Ibu silakan klik menu atau tombol ya data sesuai. Nah, setelah oke, maka nanti akan muncul modul-modul yang akan dipelajari Bapak Ibu. Ada prinsip pengajaran, pendidikan sosial emosional. Nah, kalau tidak salah saya ada modul yang terbaru Bapak Ibu,
Saya lupa namanya apa, tapi ini tidak ada lagi kalau tidak salah saya. Tapi nanti silakan Bapak Ibu cek kembali, ikuti saja modul yang ada di ruang GTK Bapak Ibu, ya. Nah, nanti Bapak Ibu di sini, misalnya ya, Bapak Ibu klik modul prinsip pengajaran dan asesmen. Nanti di dalamnya akan ada beberapa ibaratnya submateri lah di dalamnya yang Bapak Ibu wajib pelajari. Nah, nih di dalamnya banyak sekali Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti klik satu-satu terkait dengan apa isi materi atau modul yang ini ya. Ingat di sini Bapak Ibu pelajari modul secara berurutan ya. Pada bagian akhir setiap unit pembelajaran terdapat latihan pemahaman yang wajib dikerjakan. Nah, ini di bawah Bapak Ibu ya. Nah, nih. Nah, misalnya tadi pembelajaran berdiferensial. Nah, di dalamnya ada ini wajib ini dikerjakan secara berurutan, kemudian di bawahnya nanti ada latihan. Ya, wajib dikerjakan Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu sudah mengakses, sudah mempelajarinya, biasanya akan muncul warna hijau, centang hijau. Itu artinya Bapak Ibu sudah mengerjakan modulnya. Oke, ini modul terkait dengan modulnya. Kemudian ini terkait dengan latihan pemahaman tadi. Nah, kalau Bapak Ibu klik nanti misalnya latihan pemahaman, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Soal-soal ada sekitar 10 soal Bapak Ibu silakan nanti diakses, dipilih jawabannya. Setiap soal nanti dipilih jawaban lanjut, muncul lagi soal berikutnya dipilih jawaban lanjut. Nah, tapi di sini Bapak Ibu di dalam latihan pemahaman ini salah benarnya itu akan langsung muncul Bapak Ibu. Nih ya, kalau misalnya Bapak Ibu klik yang paling bawah jawabannya akan langsung muncul salah, yang benarnya itu jawaban nomor berapa. Nah, itu akan langsung ketahuan di latihan pemahaman. Nah, ini wajib dikerjakan. Kemudian di bagian bawah Bapak Ibu setelah melakukan latihan pemahaman ada cerita reflektif pada bagian akhir. Nah, ini silakan Bapak Ibu ketikkan isi refleksi yang Bapak Ibu kerjakan ya. Nah, silakan diisi diketik Bapak Ibu ya. Nah, di situ nanti akan kelihatan minimal karakternya ada berapa. Itu langsung terlihat di situ. Nah, setelah selesai maka klik simpan. Jika sudah selesai maka status akan berubah tercentang. Nah, jika sudah mengisi. Kemudian ini ada hal yang terbaru Bapak Ibu dibandingkan dengan yang 2024 ya. Tadi ada 3 modul. Modul pertama itu ada jangka waktunya Bapak Ibu. Jadi modul pertama itu ada 8 hari. Nah, nanti di bawah itu ada kelihatannya Bapak Ibu. Akan kelihatan berapa jumlah hari yang harus diselesaikan. Nah, modul kedua ada 6 hari. Modul ketiga ada 4 hari. Nah, jadi kurang lebih ada 18 hari. Ya, seharusnya ya 18 hari yang dikerjakan. Nah, ingat Bapak Ibu, ya ini perlu diingat. Kalau mengerjakannya itu boleh yang modul mana saja. Boleh, silakan. Misalnya saya mau mengerjakannya pendidikan sosial emosional terlebih dahulu, boleh. Tapi setelah Bapak Ibu klik modul pendidikan sosial emosional, maka Bapak Ibu akan diberikan durasi pengerjaannya selama 6 hari. Selama belum selesai 6 hari itu Bapak Ibu tidak bisa pindah ke modul yang lain. Ya, wajib selesai dalam 6 hari. Kalau Bapak Ibu tidak menyelesaikannya dalam 6 hari, maka akan otomatis modulnya terkunci. Ya, karena dibatasi oleh waktu. Jadi mohon Bapak Ibu ini menjadi perhatian. Kalau sudah memilih modul yang mana, fokus ke modul itu dan lihat durasi pengerjaannya. Tidak boleh Bapak Ibu. Tidak boleh lebih dari hari yang sudah ditetapkan. Ya. Ini penjelasannya terkait dengan penguncian waktu ya. Nih, waktu Bapak klik nanti, Bapak Ibu klik akan dijelaskan di beberapa hari. Kemudian apakah Anda yakin memilih modul yang ini? Jika yakin silakan, saya yakin, maka kerjakan. Nah, nih Bapak Ibu ya. Kalau seandainya nanti Bapak Ibu sudah memilih prinsip pengajaran dan asesmen selama 8 hari, maka modul yang lain terkunci. Nah, ini tersedia misalnya setelah 8 hari berikutnya, baru dibuka. Selama belum 8 hari, maka modul yang lain tidak akan terbuka. Kalau nanti Bapak Ibu sudah selesai, modul yang pertama, ini akan statusnya selesai, maka baru nanti
modul yang lain terbuka. Nah, statusnya tersedia nanti. Baru bisa mengakses ya modul yang lain. Kalau enggak tidak bisa ya atau dikunci. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mengerjakan post test di akhir unit pembelajaran. Nah, ini ada post testnya, nanti kurang lebih ada, mungkin ada yang 2, ada yang 3 ya. Nanti Bapak Ibu silakan cek sendiri di ruang GTK-nya. Post test ini wajib dikerjakan ya. Nah, jadi setelah unit pembelajarannya setelah selesai semua dikerjakan, silakan mengerjakan post testnya. Mengerjakan post test itu Bapak Ibu nanti silakan diklik. Kemudian ada di sini penjelasannya terkait dengan bagaimana mengerjakan post test. Kemudian nanti baru klik mulai post test. Ya, silakan klik. Nanti di sini akan muncul soal. Nah, ini tergantung nanti ada yang mungkin 5 soal dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu pilih jawabannya sesuai dengan yang Bapak Ibu yakini. Kemudian klik selanjutnya pindah ke soal nomor 2, diklik lagi dan seterusnya. Sampai nanti di akhir akan muncul langsung skornya Bapak Ibu. Nah, jadi ini post test ini seakan-akan Bapak Ibu ya sedang latihan lah nanti menghadapi UP ya. Nah, jadi sebagai gambaran supaya Bapak Ibu terlatih. Nah, dan Bapak Ibu di sini langsung kelihatan skornya. Apakah skor ini nanti mempengaruhi UKP PPG? Tidak, Bapak Ibu ya, tidak mempengaruhi. Nah, berbeda. Ini hanya sebagai tempat latihan. Bapak Ibu bisa mengerjakannya kembali. Kalau misalnya skor post testnya rendah, silakan kerjakan ulang. Masih bisa, silakan ya. Sampai mungkin nilainya bagus. Kalau sudah nanti silakan klik keluar. Nah, ini ya post test jawabannya langsung kelihatan nanti berapa skor yang Bapak Ibu. Nah, ini sebagai persiapan ya. Nah, jadi post test ini sebagai latihan Bapak Ibu sebagai persiapan nanti menghadapi UP ya. Ini kemudian ini juga sudah Bapak Ibu lakukan tadi post test misalnya baru di bagian akhir ada jurnal pembelajaran. Nah, ini harus dikerjakan ya. Nah, jurnal pembelajaran mungkin nanti ada beberapa pilihan, silakan saja dipilih sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, misalnya ini menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, silakan dipilih. Kemudian selanjutnya, nah ini mengerjakan jurnal pembelajaran ya. Nah, setelah dipilih, maka Bapak Ibu nanti akan dijelaskan terkait dengan apa saja yang harus Bapak Ibu kerjakan di jurnal pembelajaran. Nah, kalau ditanya ke kami juga nanti mungkin kami bingung juga menjelaskannya. Karena yang ada pemberitahuan atau informasi apa saja yang Bapak Ibu kerjakan itu adanya di aplikasi Ruang GTK Bapak Ibu. Ya, silakan dibaca dulu ketentuannya. Ya, apa saja yang harus dikerjakan. Nah, kemudian ini lengkapi jurnal pembelajaran, ada unggah dokumennya, isi deskripsi, isi refleksi, dan sebagainya. Silakan klik, mulai. Nah, di sini Bapak Ibu, pada saat nanti diunggah, jadi jurnal pembelajarannya kan akan diunggah ke aplikasi Ruang GTK-nya, itu tolong perhatikan format file yang digunakan. Di sini sudah ada ketentuan, harus PDF. Ya, ini pastikan dokumen lengkap, pastikan ada laporan umpan balik, baru format PDF maksimal 10 MB. Ya, Bapak Ibu, maksimal 10 MB. Nah, silakan diunggah nanti, kemudian isi judulnya apa, deskripsinya seperti apa. Kemudian nanti ada refleksi, nah, silakan diisi. Nah, kalau tidak salah saya bagian refleksi itu minimal 300 kata. Kalau sudah diisi refleksinya, nanti dicentang, kemudian baru simpan. Kalau Bapak Ibu sudah yakin, simpan. Simpan saja Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu belum mengumpulkan. Jadi kalau sudah lengkap, dicentang, diklik simpan, maka ada tombol terakhir. Ya, tombol terakhir meyakinkan Bapak Ibu apakah jurnal pembelajarannya akan disubmit atau tidak. Nah, di sini kalau sudah yakin, maka klik kumpulkan. Nanti jadi pertanyaan, siapa yang memeriksa jurnal pembelajaran? Bukan dari LPTK. Yang akan memeriksa jurnal pembelajaran Bapak Ibu itu adalah tim dari pusat. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, karena nanti muncul pertanyaan, Pak, kenapa belum direspon jurnal pembelajaran saya? Itu semuanya yang mengendalikan tim pusat. Jadi mohon bersabar nanti ya. Nggak langsung Bapak Ibu Sami langsung diperiksa. Setelah selesai jurnal pembelajaran, maka
nanti Bapak Ibu, kalau yang pengalaman dulu-dulu Bapak Ibu, setelah ada tanggapan dari tim pusat, itu biasanya tidak tahu apa yang direvisi. Kalau seandainya nanti ada statusnya revisi seperti ini Bapak Ibu, ya, atau perbaiki jurnal pembelajaran statusnya. Artinya Bapak Ibu, kalau muncul status perbaiki jurnal pembelajaran, maka Bapak Ibu harus memperbaiki jurnal pembelajarannya terlebih dahulu, ya, diperbaiki. Nah, kemudian nanti diunggah kembali, ya. Nah, tapi untuk kali ini akan muncul apa yang harus direvisi. Jadi catatannya itu muncul. Nah, kalau tahun lalu itu nggak muncul. Kalau tahun ini insya Allah muncul apa yang harus diperbaiki, silakan perbaiki, diunggah kembali. Kemudian nanti kalau sudah selesai semuanya diperiksa oleh tim pusat, maka semua modul statusnya selesai, ya, selesai ketiga modulnya, maka di bawah itu nanti akan muncul tombol daftar UKP PPG, ya, dan ikuti tryout, ya. Nah, kalau tryout ini silakan aja Bapak Ibu ikuti bisa lebih dari satu kali, ya, silakan. Saya coba, oke. Oke, ini ya di bawah ya, daftar UKP. Jadi tombol daftar UKP PPG ini muncul setelah semua modulnya statusnya selesai, ya. Nih ya Bapak Ibu ya, setelah daftar UKP PPG, Bapak Ibu silakan mengikuti tryout. Jadi sambil menunggu waktu UKP PPG-nya itu setelah daftar, Bapak Ibu silakan mengikuti tryout-nya untuk berlatih mengerjakan soal UKP PPG-nya, ya. Ini Bapak Ibu ya, sertifikasi pendidik akan dianggap selesai jika yang pertama tadi mengerjakan jurnal pembelajaran sesuai petunjuk, ya, yang kedua menulis minimal 300 kata pada bagian refleksi. Nah ini tadi yang saya katakan bahwa Bapak Ibu harus menuliskan refleksi minimal 300 kata. Yang ketiga adalah tidak ada unsur kemiripan. Ini mohon Bapak Ibu nanti jangan suka mengcopy paste punya temannya. Ya, karena nanti dari sistem akan mengecek tingkat kemiripan dari jurnal pembelajaran yang Bapak Ibu kerjakan. Ya, mohon tidak mengambil punya orang lain atau teman-temannya. Ya, dikerjakan secara mandiri atau sendiri. Baik, ini ada terkait dengan ini tadi ya Bapak Ibu ya, terkait dengan jurnal pembelajaran. Kalau misalnya nanti statusnya perbaiki, akan muncul di situ catatan atau saran perbaikannya seperti ini. Nah, kalau tahun lalu tidak ada, kalau tahun ini akan muncul saran perbaikannya. Silakan ikuti saran perbaikannya apa yang harus diperbaiki. Nah, setelah selesai Bapak Ibu perbaiki jurnal pembelajarannya, silakan klik perbaiki jurnalnya, ya. Nih, seringkali pengalaman tahun lalu itu apa namanya jurnal pembelajaran dari peserta PPG itu sering gagal divalidasi. Nah, kenapa Eh, sering gagal divalidasi? Karena Bapak Ibu itu menggunakan aplikasi selain dari Microsoft Word. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mengerjakan jurnal pembelajaran mohon menggunakan Microsoft Word ya atau Google Docs atau word processor lainnya, kemudian baru disimpan dalam format PDF ya. Jadi kerjakannya pakai Word. Nah, pakai Word atau Google Docs, baru disimpan dalam format PDF. Selain dari format tersebut, itu tidak akan diterima oleh sistemnya. Nah, ini mohon perhatiannya Bapak Ibu ya. Nah, ini sering terjadi nih tahun lalu. Gagal divalidasi karena menggunakan selain dari Microsoft Word, ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan. Yang pertama itu apakah saya bisa mendaftar diri? Oh ini sudah ya, sudah pasti terdaftar Bapak Ibu karena sudah lapor diri. Kemudian ini yang kedua, apakah saya harus menyelesaikan semua modul untuk bisa mendaftar UKPPG? Benar ya, wajib mengerjakan semua modul dan statusnya selesai, baru bisa Bapak Ibu mendaftar UKP PPG. Ya. Yang ketiga, apakah hasil post test yang tadi ya di ruang GTK itu mempengaruhi nilai UKP PPG? Tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada hubungannya post test dengan nilai UKP PPG.
Nah, jadi nggak usah khawatir. Kemudian apakah pendaftaran UKPPG dilakukan di ruang GTK? Jika semua modul sudah selesai dikerjakan, tombol pendaftaran atau daftar UKPPG tadi akan muncul. Selama modulnya belum selesai, maka tombolnya tidak akan muncul atau tidak bisa diklik atau ditekan gitu ya. Yang kelima, apakah ada batas waktu pengerjaan modul? Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa ada 3 modul itu, masing-masing modul itu punya waktunya masing-masing. Ya, selama pembelajaran secara mandiri dilakukan, peserta dapat mengerjakan modul yang dipilih. Walaupun durasinya misalnya pembelajaran mandiri itu sampai dengan tanggal 17 Juli, ya, tapi ada waktu yang mengerjakannya untuk setiap modulnya. Artinya gini Bapak Ibu, misalnya besok Pak saya belum muncul sertifikasi pendidiknya, nggak usah khawatir. Karena range waktu pembelajaran mandirinya itu masih sampai 17 Juli. Namun perlu diperhatikan Bapak Ibu jangan sampai nanti menunggu-nunggu detik akhir. Karena proses validasi jurnal pembelajaran Bapak Ibu itu butuh waktu. Ya bukan 1 hari 2 hari. Bahkan pengalaman tahun lalu ada yang sampai 2 minggu. Ya itu paling lama lah. Kurang mudah-mudahan tahun ini bisa lebih cepat untuk divalidasi terkait dengan jurnal pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian di mana saya bisa mengetahui apakah saya terpilih untuk mengikuti PPG? Ini sudah ya, sudah pasti. Ini apa yang harus saya lakukan jika informasi bidang studi saya tidak sesuai? Ini misalnya bidang studinya ya. Nah, tadi sudah jelaskan rumpun bidang studinya ya. Misalnya kayak PGSD, fisika, matematika dan sebagainya itu masuk ke dalam rumpun bidang studi umum. Kecuali teknik, akuntansi itu masuk ke SMK ya dan sebagainya. Nah, itu linknya nanti Bapak Ibu googling saja itu bisa dapat informasinya terkait dengan rumpun bidang studi. Kemudian Bapak Ibu berikut pusat informasi dan pusat bantuan. Ini menjadi penting Bapak Ibu. Karena nanti kalau Bapak Ibu pun mengadu ke kami hanya bisa memberikan saran untuk melaporkan ke helpdesk-nya ruang GTK. Nah, terkait dengan itu ya, Bapak Ibu silakan nanti mengakses link-link berikut ini. Nah, terkait dengan pusat informasi dan pusat bantuan ruang GTK, itu di link berikut ini Bapak Ibu. Ya. Nah, mungkin nanti akan kami coba bantu kopikan, nanti kami kirim ke grup ya. Nah, supaya mudah. Kalau ini mungkin ngetik lagi nanti takut ada typo ya. Nah, ketinggalan satu huruf tidak bisa diakses. Ini pusat bantuan PPG bagi guru tertentu ini sudah ada. Kemudian ini pusat informasi kendala akses belajar ID juga ada. Kemudian paket informasi terkait dengan PPG Guter tahun 2025 juga ada. Nanti kami bagikan link-link ini Bapak Ibu. Kami copy paste saja ke grup supaya Bapak Ibu mudah nanti tinggal mengklik saja langsung bisa mengakses link-link berikut ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu terkait dengan penggunaan ruang GTK. Mudah-mudahan semuanya tidak ada kendala ya. Mudah-mudahan semuanya lancar dan bisa menyelesaikan modul-modulnya tepat waktu. Jadi mohon tidak menunda-nunda. Mudah-mudahan juga paling tidak nanti malam menu sertifikasi pendidik itu sudah muncul di tempat Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu sementara nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Ibu Yuni. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kanesa Putra Pemkop atas paparan terkait penggunaan ruang GTK yang telah disampaikan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kami membuka sesi tanya jawab. Ya, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Raise hand juga mungkin bisa. Atau bisa langsung dengan mengklik tombol raise hands. Izin Pak Kana dan Pak Irham, di sini sudah ada pertanyaan. Ya dari Ibu Esra Ulita Sirait. ID belajar saya masih SMP Pak, tapi saya sudah dipindahkan ke SMK. Tapi tetap enter taut akun belajar SMP. Gimana Pak? Apakah bisa pakai akun belajar SMP itu Pak? Baik, langsung aja ya Bu Yuni ya. Ya, Takut silakan kelupaan. Pak Kana. Ya, terkait dengan belajar ID, sekali lagi Bapak Ibu, nanti akan ada pusat bantuannya. Tapi ini pengalaman tahun lalu ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan belajar ID itu memang jadi masalah karena Bapak Ibu itu sering pindah, mungkin pindah sekolah dan sebagainya ya.
Tapi pengalaman dulu itu tidak menjadi masalah Bapak Ibu. Karena nanti akun belajar ID itu akan ditarik berdasarkan nomor UKG-nya. Jadi yang dipakai itu nomor UKG nanti. Nomor UKG Bapak Ibu atau SIM PKB ID itu kan unik ya. Hanya satu, misalnya satu orang itu hanya satu memiliki nomor yang unik SIM PKB ID-nya. Nah, itu sepengetahuan saya Bapak Ibu. Jadi nanti silakan aja cek di SIM PKB-nya, belajar ID mana yang aktif, itu saja yang dipakai. Nah, insya Allah tidak ada masalah. Nah, itu pengalaman tahun lalu Bapak Ibu. Gitu Bu Yuni. Baik, terima kasih Pak. Ini kemudian ada pertanyaan terkait UKIN. Untuk UKIN nanti apakah video UKIN diunggah seperti tahun lalu atau teknisnya nanti seperti apa Pak? Wajah. Oke, terima kasih Bu Yuni. Eh, Bapak Ibu nanti untuk kegiatan khusus UKIN nanti kita akan buat kegiatan khusus ya. Jadi ini kita fokus untuk kegiatan penyelesaian modul belajar mandiri seperti itu ya. Jadi nanti untuk agenda UKIN akan kita agendakan sendiri Zoom-nya ya. Terima kasih Bu Yuni. Iya, terima Dan mungkin saya kasih tambahkan Pak. sedikit Bu Yuni. Selanjutnya ini saya Ini pilih-pilih pertanyaannya ya Pak ya. Kalau yang saya sudah terjawab, tambahkan sedikit Bu Yuni. ya boleh Entah. silakan Pak Kana. Jadi terkait selama PPG itu akan ada 2 kali Zoom Bapak Ibu ya. Zoom yang pertama itu adalah orientasi hari ini. Nanti insya Allah akan ada Zoom kedua itu terkait dengan persiapan UKP PPG. Jadi nanti kita membekali juga Bapak Ibu untuk persiapan UKP PPG-nya ya. Nah, tapi mungkin sekilas saya jawab juga ini karena pasti nanti akan banyak sekali yang ngechat. Jadi saya bingung juga membalasnya. Saya jawab aja sekalian. Terkait dengan bidang studi ya, ini Bapak Ibu yang menjadi perhatian itu adalah bukan tempat Bapak Ibu mengajar. Cek dulu Bapak Ibu itu terpanggil di SIMPKB itu bidang studinya apa ya. Misalnya contoh ya, walaupun udah saya share juga di WA grup Bapak Ibu. Misalnya contoh, Pak saya itu ijazahnya ekonomi, bidang studinya ekonomi, tapi saat ini saya mengajar di SD ya. Nah, itu Bapak Ibu nanti sudah dipastikan waktu UKIN ya pengambilan videonya itu wajib mencari sekolah yang ada mapelnya ekonomi. Jangan bertahan di SD Bapak Ibu ya. Wajib mencari atau pinjam sekolah lah ibaratnya yang ada mapelnya ekonomi. Nah, itu secara umum Bapak Ibu. Ya, nanti penjelasan teknisnya detailnya pada saat pembekalan UKP PPG. Mungkin itu Bu Yuni tambahannya. Baik, terima kasih Pak Kana. Selanjutnya ini ada terkait pelaksanaan PPG ya dengan banyak libur sekolah Pak. Solusinya untuk pemenuhan dokumentasi karena siswa banyak libur, katanya Pak. Ya, ini sebenarnya saya coba cari informasi juga tadi malam ini terkait solusinya ya. Karena sekolah juga sudah pada eh, libur. Tapi nggak mungkin juga tiba-tiba Bapak Ibu membuka sekolah sendiri gitu ya. Jadi gini Bapak Ibu ya, sebenarnya kan jurnal pembelajaran itu kan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan ya selama ini ya. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah punya pengalaman lah. Bahkan rata-rata ini kan usianya udah senior itu lebih dari saya. Saya yakin Bapak Ibu tuh sudah mencari terlebih dahulu persiapan untuk mengerjakan jurnal pembelajaran. Ya, kalaupun nanti situasionalnya misalnya foto ya, foto dokumentasi dan sebagainya, saya yakin Bapak Ibu tahu jawabannya. Saya nggak akan menjelaskan itu. Silakan aja dikondisikan seperti apa ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Makasih itu Bu Yuni. Baik, terima kasih Pak Kana. Di sini ada yang sudah raise hand dari Pak Kurniawan Saputra. Silakan Pak. Ya, selamat pagi. Saya Kuryawan Saputra dari Lampung, Fisika. Eh, Tadi sudah berkaitan dengan pertanyaan yang tadi tentang belajar ID. Belajar ID saya itu eh, double yang SMP belajar ID Oke. dengan SMA belajar ID. Nah, terkadang itu di Simpik kalau di beberapa kali di ruang GTK itu SMP belajar ID. Tapi terkadang juga yang diakui SMA belajar ID. Itu kira-kira
eh, apakah saya harus mengurus bagaimana atau tetap berjalan aja seperti biasa ngikuti yang ada? Eh, Mungkin langsung ya Bu ini ya. Pak Kurniawan sudah pernah sebelumnya mengakses ruang GTK? Sudah, Oh, sudah. Atau saat ini sudah mencoba belum? Sudah muncul belum menu sertifikasi pendidik? sudah muncul tapi tadi ketika nganu kan Heeh. suruh masukkan nick ya untuk Heeh. cek itu sudah Mm-mm. kebuka. Kalau kemarin itu Mm-mm. tertulisnya pakai yang SMP Belajar ID, tapi yang hari ini keluarnya SMA Belajar ID. Iya. Nggak apa-apa. Jadi silakan aja menggunakan yang aktif, yang memang muncul di situ di ruang GTK. Insya Allah nggak apa-apa. Kalau pengalaman tahun lalu memang itu tidak menjadi masalah, karena nanti dirunut lagi ke SIM PKB ID-nya. Ya, Itu pengalaman tahun lalu ya Pak ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah untuk tahun ini. ya Gitu terima Pak kasih Pak. Kurniawan. Baik, terima kasih Pak Kurniawan. Semoga sudah terjawab. Kemudian izin Pak Kana, untuk akses ke ruang GTK dari HP Android, fitur sertifikasinya sudah ada, tapi jika dibuka dari laptop, tidak muncul fitur Serdiknya. Padahal sudah masuk dengan akun Belajar ID yang sama, Pak. Ya, ini juga dialami beberapa LPTK yang lain ya. Pertanyaannya itu hampir sama dan itu sudah kita coba tanyakan ke tim pusat, tapi nggak ada masalah ya Bapak Ibu. Nanti dicoba kembali. Biasanya itu sedang proses. Kalau memang untuk sementara itu dari handphone bisa, silakan aja dulu menggunakan handphone. Nanti baru dicoba menggunakan yang versi laptopnya. Mungkin itu Bu Yuni. Oke, baik. Terima kasih, Pak Kana. Kemudian, Pak, untuk mempelajari modul pembelajaran dan mengerjakan post-test, boleh memakai HP, Pak, atau harus melalui laptop? Oke, baik. Jadi terkait dengan pembelajaran mandiri, tadi kan ada dua perangkat yang bisa digunakan, boleh smartphone, boleh laptop atau komputer. Silakan aja Bapak Ibu, mau post-testnya pakai handphone juga boleh, silakan. Dan yang pasti Bapak Ibu, pembelajaran mandiri itu 24 jam silakan Bapak Ibu akses kapan saja, di mana saja. Yang penting ada kuotanya internetnya ya kan. Itu yang paling penting. Nah, Oke. jadi tidak ditutup gitu. Misalnya jam 10 tutup, enggak. Silakan aja Bapak Ibu. Kerjakan kapan saja Bapak Ibu sempat, silakan. Tapi harus diluangkan waktunya ya Bapak Ibu ya. Nah, jangan nanti alasan sibuk dan sebagainya. Itu mungkin Bu Yuni. Baik. Kemudian, Pak, untuk jurnal harian sepertinya ini, Pak, foto-foto apa aja yang diperlukan, Pak? Karena kan ini udah mau libur, jadi mungkin beliau mau menyiapkan foto-fotonya mungkin, Pak. Ya, yang pastinya bukan foto selfie ya Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan jurnal pembelajaran Bapak Ibu. Ya, saya mohon maaf tidak bisa mengakses ke dalam, Hmm. hanya Bapak Ibu. Tapi gini ya Bapak Ibu ya, saya yakin Bapak Ibu juga udah lebih handal lah dari saya. Pasti Bapak Ibu sudah mencari informasi itu kemanapun ya kan, dari YouTube dan sebagainya. Silakan aja, kan udah ada itu referensinya. Ya, harus foto seperti apa. Kalau ditanya ke saya juga nggak bisa menjawab detail karena saya nggak bisa mengakses semua modulnya karena saya bukan peserta PPG. Jadi Bapak Ibu yang tahu. Ya, jadi saran saya sih memang Bapak Ibu telusuri saja di YouTube, di internet gitu. Pasti sudah dapat gambarannya lah. Kira-kira foto apa yang disiapkan. Tapi pastinya bukan foto selfie ya. Gitu, Bu Yuni. Iya, baik. Terima kasih Pak Kana. Terus ini ada juga untuk persiapan video mungkin nanti Pak. Di sekolah beliau tidak ada infokus gitu. Jadi untuk menunjukkan media belajarnya mungkin Pak. Jadi gimana? Apa Ya, kalau wajib pakai terkait infokus atau bisa pakai media ya konvensional mungkin Pak gitu. Ya, untuk UKIN mohon maaf secara detailnya saya nggak bisa jawab dulu. Nanti karena Baik. ada narasumber khusus Bapak Ibu yang memang menaungi bagian UKP PPG ya. Nanti biar beliau saja yang sampaikan. Mana tahu nanti ada kebijakan terbaru dan sebagainya ya. Nah, jadi nanti saat pembekalan saja nanti jawabannya Bu Yuni. Oke, baik. Terima kasih, Mungkin Pak. Ini mungkin ada lagi, Pak, ya terkait yang beda ada respon pertanyaannya aja terkait Kak. solusi lupa Nah, password, Pak. Sudah ke operator kepala sekolah dan ke Dignas, tapi tidak bisa reset password, jadi tidak bisa masuk ruang GTK. Iya, eh,
Belajar ED-nya ya, yang lupa ya passwordnya ya. Iya, Oh solusi lupa iya, password di sini Pak dari Pak ya Muhammad Fual Larozi, oke. PJOK. Mudah-mudahan sampai sekolah aja lapornya ya, nggak sampai ke Dinas Pemadam Kebakaran ya Bapak Ibu ya. Enggak. Jadi terkait dengan lupa password Bapak Ibu nanti saya kirimkan link pusat bantuannya, helpdesk-nya di belajar terkait dengan belajar ID. Nanti bisa langsung ke helpdesk-nya Bapak Ibu. Di situ ada ketentuan nanti kalau lupa password itu apa yang harus dilakukan, tahapan-tahapannya ada ya. Silahkan nanti. Kalau ditanya ke saya juga nggak bisa jawab secara teknis karena yang apa namanya menaungi itu ya terkait dengan belajar ID, ruang GTK, semuanya tim dari pusat. Nah, kita juga di LPTK hanya diarahkan untuk menghubungi helpdesk-nya masing-masing. Mungkin itu, Bu Yuni. Iya, untuk NIK Pak yang belum bisa dibuka dan tulisan masih belum terdaftar di PPG tertentu. Itu ngeceknya, saya juga bingung tuh ngeceknya di mana ya. Eh, atau ada yang raise hand mungkin yang punya pengalaman itu nggak? Apa ngeceknya memang waktu mengakses ruang GTK-nya, NIM-nya tidak terdata? Mungkin Pak Kurniawan, ya gitu ya, Pak Kurniawan ya. Boleh bantu, Pak? Hmm. Iya, kalau kemarin itu karena kemarin cek tapi memang tidak terdata. Anda belum terdata sebagai peserta PBG. Mungkin masih proses ya, Pak ya. Barusan Ya. tadi ini pagi ini saya eh, langsung buka sertifikasi pendidik itu, masukkan NIK, Mhm. Anda terdaftar tapi belum ada mulai pembelajaran. Jadi suruh menunggu sampai ada proses memulai 6 Juni pembelajaran ya. begitu. Ya, Ya. oke, makasih. Ya, jawaban saya sama nih. Dengan itu mohon ditunggu ya Bapak Ibu ya, karena sedang proses. Setelah kita cek kemarin nicknya itu insya Allah sama semua, tidak ada masalah. Jadi mohon menunggu dulu Bapak Ibu, karena memang pengalaman tahun lalu juga itu nggak langsung di hari H itu langsung bisa diakses ya, karena memang peserta PPG secara nasional ini kan hampir 300.000 lebih ya. Jadi prosesnya lumayan banyak, ribet. Nah, jadi mohon sabar menunggu ya. Tapi nanti dicek terus secara berkala ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin itu jawabannya Bu Yuni. Baik, terima kasih Pak Kana. Selanjutnya kita ke yang sudah menekan tombol raise hand, ada Pak Sehat Johannes. Silakan Pak Sehat. Baik Bu, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Izin Bu, saya Franky Johannes dari mata pelajaran PJOK Kabupaten Piri menanyakan. Ini kan Bu, saya lagi mencoba ini Bu, yang tadi dijelaskan oleh Pak Kana mengenai ruang GTK. Tadi saya mencoba join ke serti yang mengenai sertifikat pendidik itu Bu, Jadi saya coba masuk dari tadi nggak bisa login, Bu. Jadi nggak ada keterangan yang seperti tadi dijelaskan oleh Pak Kana, Bu. Itu kira-kira bagaimana ya, Bu? Selalu dia masuknya hanya Ya, di cek nick aja, Bu. ya. Begini Pak. Mulai pembelajaran mandiri itu tanggal 6 Pak. Nah, jadi sebelum tanggalnya itu apapun ceritanya nggak bisa masuk ke dalamnya Pak. Nah, masih proses. Nah, jadi harapannya ya Bapak Ibu yang mudah-mudahan sesuai waktu yang ditentukan. Harapannya. Tapi memang namanya teknis ini Bapak Ibu seringkali menjadi masalah. Jadi ada yang lewat 1 hari dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan harapannya kita bisa mengerjakannya serentak mulai tanggal 6 ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada kendala-kendala teknis itu bisa jadi nanti mungkin tanggal 7 dan sebagainya. Apalagi besok kan Idul Adha ya Pak ya. Jadi mungkin orang pada megangin sapi kali ya Pak. Ini tuh ya Pak ya. Bagaimana? Baik, terima kasih Pak Sehat. Selanjutnya kita ke Ibu Vinta. Silakan Ibu Vinta. Halo, ya, silakan Ibu Vinta. Terima kasih sebelumnya, Pak. Saya mau nanya, saya mengajar di SLB mata pelajaran kecantikan.
Nah, lalu terpanggil PPG dengan prodi kecantikan juga. Nah, untuk saat pembelajaran PPG itu saya membuat modul atau jurnal itu yang khusus kecantikan SLB atau SMK, begitu Pak. Karena selama saya mengajar, saya menggunakan modul ajar khusus SLB gitu. Itu saja Pak. Terima kasih. Kecantikan ya. Ya. Tapi pas ya ijazahnya sama dengan bidang studi yang dipanggil ya. Nah, itu namanya linear Bapak Ibu. Kalau sekolahnya nanti menyesuaikan ya. Nah, tapi yang pasti begini Bapak Ibu, untuk proses pembelajaran mandiri itu silakan pakai sekolah saat ini saja. Nggak ada masalah ya. Untuk pembelajaran mandiri ya. Untuk pembelajaran mandiri. Beda nanti untuk UKIN ya. Nah, itu Bu Vinta ya. Silakan saja nggak ada masalah ya. Baik, terima kasih Bu Vinta. Selanjutnya Ibu Dina Agustina. Ya, silakan Ibu Dina. Assalamualaikum Mohon tidak warahmatullahi mengulangi pertanyaan yang sama ya Bu ya. Iya. Iya, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya dari penjelasan Bapak, insya Allah sudah mengerti ya Pak. Tapi di sini yang saya tanyakan masih tentang membuat video ya Pak. Kan kata Bapak tadi kita akan ada Zoom lagi. Nah, di Zoom itu Pak, apakah akan membahas tentang kiat-kiat kita membuat modul dan tag video ya Pak? Karena kan itu tadi saya melihat jadwal kan kita pendaftaran UK-nya dari tanggal 7 sampai 19 Juli. Berarti ajaran baru kita sudah membuat video. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah nanti pembekalan itu sebelum pendaftaran UK PPG apa sebelumnya, Pak? Karena memang yang itu yang belum dimaksud, Pak, dimengerti. Terima kasih. Baik. Misalnya ya Bapak Ibu ya, pembekalan terkait dengan UKP PPG itu setelah proses pendaftaran Bapak Ibu ya. Tapi pastinya sebelum eh, biasanya kan nanti akan muncul jadwal terbaru Bapak Ibu terkait dengan UKP PPG. Kapan Bapak Ibu harus mengambil video ya, biasanya dikasih waktunya. Nah, tapi memang pengalaman itu biasanya waktu pengambilan video itu bersamaan dengan jadwal pendaftaran. Ya, biasanya ya Bapak Ibu ya, tapi saya belum belum tahu jadwal detailnya. Nah, biasanya begitu. Jadwal pengambilan videonya untuk UKIN itu biasanya berbarengan dengan waktu pendaftaran. Kalau misalnya pendaftaran UKP PPG-nya itu mulai dari berapa tadi ya, tanggal 7 Juli ya, atau berapa? 17 atau sampai berapa itu biasanya pada saat itu pengambilan videonya. Nah, jadi nanti terkait dengan pembekalan kita usahakan sebelum proses pengambilan videonya. Jadi di situ nanti dijelaskan kalau ngambil videonya itu apa saja yang harus nampak, ya kan? Nah, dan sebagainya lah. Nanti ada narasumbernya, Bu. Kira-kira gitu ya. Itu Bu Tina. Baik, terima kasih Bu Dina. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin pertanyaannya sudah terjawab, mungkin tidak melakukan pertanyaan yang berulang ya, Bapak Ibu ya. Baik, izin Pak Kana ini ada pertanyaan lagi. Saya lihat di kolom chat terkait Dapodik dan PPG Pak. Jadi saya ini Dapodik mengajar berbeda dengan tempat mengajar saya karena saya pindah mengajar dikarenakan ikut suami yang sudah lulus P3K. Jadi kalau saya pindah Dapodik ke sekolah sekarang, apakah akan bermasalah dengan PPG-nya Pak? Baik, ini terkait Dapodik, saya harus angkat tangan ini nggak ngerti Oh, ya. Jadi yang hmm, paham itu silakan operator sekolahnya minimal ya, dan hmm. mungkin admin Dapodik di tingkat dinasnya. Tetapi terkait dengan PPG biasanya tidak ada hubungannya dengan tempat sekolahnya ya mau pindah atau dan sebagainya. Nah, karena nanti kan pada saat ujian itu kan UP dan UKIN ya. UKIN itu pun nanti pengambilan videonya itu dilakukan di sekolah eh, seharusnya ya sekolah tempat dia mengajar. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau seandainya nanti memang seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dia ekonomi tidak ada di SD, yang selama ini mengajar di SD, dia harus pinjam sekolah lain yang ada mapelnya ekonomi.
Nah, itu saja kan minjam sekolah ya, bukan sekolahnya. Nah, jadi saya rasa tidak ada masalah. Mungkin gitu, Bu Yuni. Baik, terima kasih Pak Kana. Kita lanjut lagi ke peserta raise hand. Ibu Lia Susanti, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak Ya Susanti dari Lampung Utara mau bertanya tentang pembuatan jurnal itu ukuran dan fontnya ditentukan tidak, dan kamera buat video UKIN apakah harus kamera 0,5 atau bisa pakai kamera lainnya? Terima kasih Pak, tolong bantuannya. Oke. Terkait dengan jenis font, ukurannya, dan sebagainya itu nanti ketentuannya boleh Bapak Ibu lihat di ruang GTK Bapak Ibu masing-masing ya. Karena saya sendiri tidak bisa mengaksesnya Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi yang tadi yang terlihat di slide itu yang pastinya dia harus PDF, ukuran filenya itu maksimal 10 MB. Itu yang bisa saya jelaskan untuk saat ini. Kemudian yang kedua terkait dengan posisi kamera, jenis kamera pada saat UKIN nanti akan dijelaskan detailnya pada saat pembekalan saja nanti Bu ya. Kalau kenapa kami buat pembekalan? Karena kalau dijelaskan sekarang nanti juga bertanya lagi. Lebih baik nanti waktu mau mendekati saja diberikan pembekalan supaya Bapak Ibu mungkin lebih ingat gitu ya. Gitu ya Bu Lia ya. Ya, terima kasih ya Bapak. Baik. Izin Bapak Ibu, supaya tidak mengulang lagi jawabannya. Jadi untuk Bapak Ibu yang bertanya terkait UKIN, sekali lagi kami infokan bahwa sebelum UKIN nanti akan dilakukan Zoom kembali untuk pembekalan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ini terkait untuk lebih ke aplikasi mungkin ya Pak Kana ya, penggunaan aplikasinya mungkin yang di sini yang dibahas begitu. Nah, kemudian Pak Kana untuk pembelajaran atau pemahaman modul, apakah ada limit waktu di setiap sesi? Ya, tadi sebenarnya sudah saya jelaskan bahwa setiap modul itu punya waktu pengerjaannya. Eh, Tadi modul 1 kalau tidak salah saya tadi ya, modul 1 ada 8 hari, modul 2 6 hari, modul 3 4 hari. Ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh pengerjaan setiap modul itu tidak boleh melebihi waktu yang sudah ditentukan. Itu mohon betul-betul diperhatikan Bapak Ibu. Ya, jangan sampai terlewat. Nah, itu mungkin Bu Yuni ya, modul 1 8 hari, modul 2 6 hari, modul 3 4 hari. Nah, nanti Bapak Ibu silakan cek kembali lah di ruang GTK Bapak Ibu nanti kelihatan tuh di bawahnya Timeline-nya ya Pak ya, berapa hari ya timeline waktu timeline-nya itu. pengerjaannya ya. Nah, itu Bu Yuni. Berarti infonya juga sudah jelas ada di aplikasi Ruang GTK Bapak Ibu masing-masing. Baik, kita masih membuka sesi Pak Kana atau sudah cukup? Boleh mungkin dua-dua lagi ya. 2 pertanyaan lagi. Oke, baik, silahkan Ibu Pariani. Siapa tadi? Bu apa? Ibu Pariani. Mariani. Kok di saya nggak muncul ya nama ibu? Muncul, mungkin sudah sama pertanyaannya Pak. Ibu Ivan SF Simbolon, silakan. Silakan Bu Event Simbolon. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya. Saya mau bertanya, kan itu ketika kita libur gitu. Saya kan di sekolah di Kabupaten Samosir, kami udah libur nanti. Ini lagi ujian. Habis ini nanti di hari kalau nggak salah minggu depannya kami udah libur. Jadi bagaimana itu nanti? Ya Ibu, Pak. Ya, silakan libur aja Bu, Untuk nggak apa-apa Bu. dokumentasinya maksudnya, untuk dokumentasinya kan nanti pasti akan menggunakan siswa kan, Pak, gitu.
Iya, sebenarnya kan kalau terkait dengan jurnal pembelajaran itu kan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini ya, selama proses Bapak Ibu mengajar. Nah, terkait dengan ada permintaan dokumentasi, silakan saja Bapak Ibu sesuaikan. Mumpung masih ada nih siswanya ya kan. Nah, Bapak Ibu yang Oke, tahu tuh oke. gimana caranya. Kan nggak usah saya ajarkan lah yang gitu-gitu ya Bapak Ibu ya. Hmm. Oke, terima kasih, Oke Bu. Pak. Ya Bu. Oke, eh, terima kasih Ibu Simbolon. Mungkin yang terakhir ya Pak ya, Boleh, dari boleh. Pak Riko Agastia. Silakan Pak Riko. Di approve dulu Pak Riko. Pak Riko, Pak Riko, masih ada yang mau ditanyakan atau mungkin sudah terjawab pertanyaannya? di approve dulu mikrofonnya tadi. Oh, nggak ada lagi berarti ya Pak Riko ya. Berarti sudah terjawab ya Pak ya. Baik, terima kasih. Ada Pak Riko? Oh, oh tidak muncul Oh, suaranya Pak. mikrofonnya Pak Baik. Riko nggak kedengaran Pak Riko. Mikrofonnya Maaf Pak Riko, suaranya tidak terdengar Pak. ada headsetnya Pak Riko, mungkin pakai headset atau headsetnya dilepas kalau memang Bapak pakai headset nggak kedengaran Pak. Di unmute dulu Pak mikrofonnya. Ya, silakan. Oke, nggak dengar juga ya. Nggak Kita terdengar beralih dulu Pak. ya Pak Riko ya sambil dibenerin dulu. Iya, Hmm, oke. bolehlah beralih ke yang lain dulu Iya, satu. mungkin ada Pak Pak Ayatullah di sini. Pak Atau Yatullah. Komaini, Pak Ayatullah Komaini. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Berkaitan dengan modul tadi sudah ada tenggat waktu. Mm-mm. Saya ingin bertanya, jika terlewat, apakah dianggap gagal? Dan apakah jurnal itu termasuk dalam tenggat waktu tadi? Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, terkait jurnal pembelajaran itu kan ada di setiap modul ya Pak ya. Artinya bahwa jurnal pembelajaran itu pun masuk ke dalam tenggat waktunya. Ya. Tapi gini Bapak Ibu, saya juga belum ngeh juga itu terkait dengan pertanyaan tadi itu ya. Nanti kami coba tanyakan kembali ya. Apakah misalnya kalau seandainya terlewat dari waktunya dan belum diselesaikan, apakah nanti dianggap tidak selesai pembelajarannya atau seperti apa ya? Nah, nanti kami coba tanyakan kembali terkait itu. Tapi yang pastinya Bapak Ibu mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tidak ada kendala apapun, Bapak Ibu bisa menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang sudah diberikan ya. Mudah-mudahan. Jadi positive thinking dulu Pak, jangan langsung kalau seandainya nanti begini gimana. Ya, tapi insya Allah pasti ada kemudahan lah nanti. Nah, tapi kita nggak tahu ya. Nanti harus kami tanyakan terlebih dahulu terkait itu. Mungkin itu ya, Pak Kumaini ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Komaini. Kita lanjut, kita Satu tutup. lagi lah, satu Satu lagi lah lagi, kalau oke gitu. baik. Pertanyaan pamungkas ini. Baik, satu lagi pertanyaannya dari Ibu Marliani sendiri. Silakan Ibu Marliani. Halo Ibu Marliani sendiri. Ya, Halo tes, silakan Ibu. Ya. ya Pak, izin saya mau bertanya. Kebetulan saya di sini mengajar mapel sosiologi, tapi saya yang terpanggil itu PPG-nya antropologi sesuai dengan ijazah saya. Nah, bisa nggak video pembelajarannya saya membawakan mapel sosiologi, Pak? Dan apakah sosiologi itu linear nggak dengan antropologi? Sekian dan terima kasih.
Baik, terkait dengan linearitas ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya coba share. Sebenarnya Bapak Ibu bisa googling ya, bisa cari di internet terkait dengan linearitas ya. Bapak Ibu nanti silakan googling saja, cek linearitas PPG guru tertentu gitu ya. Nanti akan dimunculkan halaman seperti ini Bapak Ibu ya di websitenya. Nanti silakan Bapak Ibu cari berdasarkan program studi. Tadi Bapak Ibu sosiologi ya? Saya di sini bawa Antro ya? sosiologi, Pak. Ya, saya Tapi jurusan antro antropologi. ijazahnya kan? Iya, iya. Antropologi misalnya gitu ya. Nanti Iya. silakan dicek ya. Linearitasnya akan muncul seperti ini. Nah, berarti nanti kalau Ibu antropologi pada saat UKIN wajib mencari mapel yang ada antropologinya karena dia linearnya antropologi Oh gitu ya, ya. Pak. Nah, tapi selama proses pembelajaran sebenarnya kan proses pembelajaran menyelesaikan modul pembelajaran ini kan apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan selama ini ya. Nah, jadi untuk pembelajaran silakan aja nggak ada masalah setahu saya. Nah, tapi nanti untuk UKIN usahakan cari yang mapelnya itu antropologi. Itu, Bu. Jadi kalau umpamanya di daerah saya ini tidak ada antropologinya, bagaimana, Pak? Nah, ini jawabannya agak sulit juga saya jawabnya. Nggak mungkin sampai nyebrang Iya, pulau ya. karena kan kebetulan di sini sekolahnya Eh, kan pelosok gini, dan gini dan aja, rata-rata gini aja, Bu. sosiologi semua. Ya, gini aja, Bu. Yang pastinya nanti pada saat pembekalan nanti boleh ditanyakan ke ini narasumbernya saja ya terkait itu. Karena gini Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu bidang studi PPG-nya antropologi yang menguji nanti Bapak Ibu pasti dari antropologi bukan orang sosiologi. Iya. Sehingga khawatirnya nanti terjadi mispersepsi kan, miskomunikasi terkait itu. Makanya waktu nanti UKIN Bapak Ibu wajib menyesuaikan dengan mapelnya gitu Bu. Nah, tapi nanti terkait dengan itu pada saat pembekalan saja ya Bu ya ditanyakan ke narasumbernya ya. Sekaligus mungkin nanti saya coba ingatkan juga narasumbernya terkait itu. Itu ya Bu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Mungkin yang lain kalau ada pertanyaan yang sama, pastinya ini sering kali ditanyakan terkait dengan cek linearitas. Silakan Bapak Ibu cek sendiri di sini ya. Boleh cek secara mandiri, ya silakan saja. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya tegaskan kembali terkait dengan mungkin saya berikan penekanan kembali ya Bapak Ibu ya. Yang pastinya jadwalnya itu mohon diperhatikan ya. Pembelajaran mandiri itu dilakukan pada saat dimulai tanggal 6 Juni besok sampai dengan 18 Juli. Jadi Bapak Ibu maksudnya gimana? Dalam rentang waktu 6 Juni sampai 18 Juli, ini kan kalau di jumlah harinya itu lebih dari 30 hari ya. Padahal tadi kalau kita hitung jumlah pengerjaan modulnya itu kan hanya 18 hari. Artinya Bapak Ibu bisa mengerjakan untuk setiap modulnya itu range-nya sampai 18 Juli. Tapi usahakan jangan di akhir-akhir. Misalnya gini, Bapak Ibu tadi kan ada 3 modul. Kalau modul pertama Bapak Ibu sudah memulainya, ya artinya Bapak Ibu harus menyelesaikannya selama 8 hari itu. Tapi kalau misalnya saya nggak mau mulai besok lah belajar mandirinya, saya maunya di tanggal 8 saja nanti karena besok mungkin Bapak Ibu mau masak daging rendang gitu ya. Nah, boleh Bapak Ibu. Karena masih dalam rentang waktu pembelajaran mandiri. Boleh. Terus saya maunya nanti tanggal 10 Juni aja. Boleh silahkan. Nah, tapi nanti tolong diperkirakan waktunya. Jangan sampai nanti modul ketiganya melebihi dari 18 Juli. Nah, jangan sampai ya. Nah, gitu penekanannya Bapak Ibu. Terkait dengan pendaftaran nanti mulainya tanggal 7 sampai 19 Juli. Nah, mungkin itu penekanan dari saya. Mohon dihitung kembali terkait dengan waktu yang disediakan ya, terkait dengan pembelajaran mandiri. Usahakan jangan di akhir-akhir karena sekali lagi kami tekankan bahwa biasanya validasi terhadap jurnal pembelajaran Bapak Ibu itu membutuhkan waktu dari tim pusat. Pengalaman dulu bisa sampai 2 minggu, bahkan ada yang lebih terkait dengan validasi jurnal pembelajarannya. Belum tentu nanti setelah divalidasi langsung benar
bisa jadi nanti ada perbaikan. Sehingga butuh waktu lagi Bapak Ibu untuk memperbaiki jurnal pembelajarannya. Nah, mungkin itu jadi perhitungan Bapak Ibu ya terkait dengan waktu pembelajaran mandiri. Silakan Bapak Ibu memanage waktunya lah, mana waktu terbaik untuk menyelesaikan pembelajaran mandirinya. Nah, itu Bapak Ibu ya terkait dengan belajar ID dan sebagainya silakan nanti dicek kembali di SIM PKB-nya. Ya, besok mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan besok sudah bisa belajar mandiri. Kalaupun belum, coba cek kembali di tanggal 7 ya. Dan seterusnya. Kalau udah sampai tanggal 9 nggak bisa nanti boleh kabari ke helpdesk-nya. Nanti link-link helpdesk-nya itu termasuk dengan materinya nanti akan kami bagikan di WA group ya. Oh iya, satu lagi, WA grup kita itu Bapak Ibu ada 9. Itu isinya sama semua Bapak Ibu. Jadi jangan nanti Bapak Ibu mau masuk ke semua WA grup. Ya, kasihan teman-teman yang lain. Kita buat 9 itu kalau perhitungannya Bapak Ibu ada 9.000 peserta yang bisa kita tampung. Tapi nyatanya 9 grup ini penuh. Padahal peserta kita hanya 7.900. Kurang lebih 8.000 lah. Ya, jadi mohon Bapak Ibu, kalau ada di dalam WA group yang sama, mohon keluar. Cukup satu WA group saja. Ini chatnya udah banyak ya nih. Bentar ya, saya scroll lagi. Ini Bapak Ibu, mohon maaf saya nggak bisa membalasnya satu-satu ya. Eh, karena tangan saya 2. Mana dia ya? Bentar, saya cek dulu. Nah ini Bapak Ibu ya. Ada PPG Guter 1 ini tadi ya ada yang 2, ada yang 3. Ini isinya sama sebenarnya Bapak Ibu. Informasinya kalau Bapak Ibu mau membaca WA group, pasti informasi yang saya bagikan itu sama dan dalam waktu bersamaan, dalam tempo sesingkat-singkatnya ya. Jadi Bapak Ibu mohon sekali lagi kalau ada di dalam WA group ini ya, di WA group yang sama, pilih satu saja. Ya, silakan keluar supaya teman-teman yang lain yang belum masuk WA group bisa saya masukkan karena WA grupnya sudah penuh ya. Nah, kemudian yang kedua, WA group ini kita kunci Bapak Ibu. Kenapa kita kunci? Saya nggak mau nanti ada teman-teman yang HP-nya mungkin diambil alih oleh orang yang tidak berkepentingan nanti disebarkan virus dan sebagainya informasi yang tidak benar, makanya kita kunci. Jadi hanya admin saja yang bisa membagikan informasinya. Itu kenapa kita kunci Bapak Ibu. WA group yang 100 orang aja repot Bapak Ibu. Banyak sekali informasi yang beredar. Apalagi ini satu grupnya ini ada 1.000 peserta. Ya. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Ini udah banyak nih yang keluar nih. Ini kelihatannya memang semua WA group dimasukinnya nih. Ada yang keluar. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu ya yang menjadi perhatiannya. Sekali lagi terima kasih. Saya selaku narasumber mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Nanti sekali lagi Bapak Ibu informasinya akan kami bagikan di WA group terkait dengan link helpdesk-nya ya kalau ada kendala belajar EDI, ruang GTK dan sebagainya. Ya, kalau ada yang menjapri, mohon maaf saya mungkin tidak bisa membalasnya satu persatu karena cukup banyak WA yang masuk. Juga saat ini sedang menghandle PPG yang lain. Ya, sekali lagi mohon maaf kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan kembalikan ke Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kana dan Pak Irham selaku narasumber pada kegiatan kita pagi hari ini. Ya, semoga pertanyaan Bapak Ibu sudah terjawab dan kami mohon juga Bapak Ibu untuk dapat membaca informasi-informasi lanjutannya nanti di WhatsApp grup yang sudah disediakan. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab kita pada hari ini, maka telah sampailah kita pada akhir kegiatan orientasi akademik bagi peserta PPG Guru Tertentu tahap 1 Universitas Negeri Medan tahun 2025. Semoga kegiatan ini membawa pencerahan dan manfaat bagi kita semua. Mewakili panitia, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih juga yang di YouTube ya. Ini sebagian besar di YouTube. Nanti rekamannya kami bagikan di WA Group ya Bapak Ibu. Mana tahu nanti mengulang-ulang silahkan ya.